Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali, sahabat Mentari Hati. Kali ini kita akan mengeksplor yang namanya dapur. Kebetulan kali ini saya punya dapur yang sangat minimalis, tetapi akan memberikan satu pembelajaran yang luar biasa ketika kita dapat mengoptimalkan apa yang ada di sekitar kita. Kali ini saya akan memberikan satu ide yang nanti bisa dikembangkan oleh sahabat semuanya, bahwa apa yang ada di rumah, terutama ibu, sangat dekat dengan dapur. Nah, itu pertama kali yang akan kita eksplor, apa sih yang bisa dilakukan. Kali ini kita akan belajar tentang pengembangan kognitif anak, terutama di bidang berhitung permulaan, kemudian juga ada mengklasifikasi, membuat pola berurutan, membandingkan, bahkan kemudian mereka bisa menghitung ada berapa sih isinya. Nah, itu yang akan kita lakukan pada kali ini ya. Nah, di sini kita lihat ada perabot yang pada umumnya ada di setiap dapur. Ada namanya cangkir, ada yang namanya gelas, yang bahannya pun juga bermacam-macam. Ada piring, ada sendok, ada sedotan. Nah, sekarang kita mulai dari hal yang paling sederhana, yang begitu dilihat oleh anak-anak, mereka bisa membedakan dari apa bahannya. Sekarang kita mulai dulu dari yang namanya piring. Nah, di sini ada piring yang terbuat dari kaca, atau biasa kita katakan kalau dalam bahasa Jawa beling. Nah, ya, ini dari kaca. Biarkan anak-anak melakukannya sendiri. Ya, di sini ada bermacam-macam ukurannya, bermacam-macam warnanya. Biarkan mereka mengelompokkannya sendiri. Kita bisa menyuruh anak-anak melakukan itu sendiri. Coba dek, ambilkan mama piring yang terbuat dari kaca atau beling. Biarkan mereka mengambil dulu secara acak. Kemudian baru setelah sudah terambil, ada berapa? Nah, dihitung. Mulai mungkin mereka akan menghitungnya tidak secara berurutan. Biarkan saja. Biarkan secara alami dilakukan, ya. Disuruh meletakkan, baru kita lanjutkan. Nah, inilah yang biasanya sering dilakukan, bukan saja di rumah tetapi di sekolah, bahwa memberikan satu pembelajaran yang secara parsial, bahwa kalau berhitung ya berhitung saja, padahal tidak seperti itu. Anak-anak bisa melakukan satu pembelajaran tetapi bisa mengakomodir semua aspek perkembangan. Contohnya di sini, ketika ada piring, ya, piring yang terbuat dari kaca, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Biarkan mereka menyusunnya sendiri. Coba sekarang piringnya urutkan mulai dari yang besar, sedang, sampai kecil. Nah, biarkan mereka mengurutkan sendiri. Ketika keliru, tidak apa-apa. Itu proses belajar. Justru itulah yang akan diingat oleh anak-anak. Duh, sudah urut ya? Nah, kita tinggal memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ketika kita melakukan itu dengan berpusat pada anak, maka kita tidak akan kehilangan esensi belajar. Apa esensi belajar? Bahwa anak-anak melakukannya sendiri, tidak berdasarkan perintah atau doktrin. Ayo yang putih dulu, yang coklat dulu, yang biru dulu. Itu anak-anak tidak belajar. Anak-anak hanya melakukan perintah. Tetapi ketika mereka menyusunnya dengan tidak benar, kemudian melakukan satu perbaikan, bahwa oh yang besar ini coba dibandingkan lagi dek. Nah, mama ini yang bagian mancing ya. Kalau sudah diurutkan besar, sedang, kecil, nah coba sebutkan warnanya. Ini anak-anak sudah belajar tentang art, warna. Ini apa? Bening. Yang ini warnanya. Nah, tentang belajar tentang warna.
Sekarang kita pakai dengan bahan yang lain. Itu bisa dikembangkan oleh mama sendiri. Mungkin punya piring dengan bermacam-macam motif yang tidak satu jumlahnya, itu bisa diurutkan. Nah, itu kita belajar tentang matematika dengan menggunakan piring. Sekarang misalkan lagi di sini anak-anak diminta untuk mengelompokkan cangkir. Nah, mulai dari cangkir bentuknya bermacam-macam, biarkan mereka coba diambil yang cangkirnya ini terbuat dari keramik. Nah, suruh anak-anak mukul. Nah, ini dari keramik. Mana lagi yang bunyinya seperti itu? Ini kalau ketika mereka mendengarkan bunyi, ini mereka belajar tentang suara. Suara itu berkenaan dengan art juga. Di sini ada lagi yang namanya gelas, tetapi terbuat dari kertas atau biasa disebut dengan paper cup. Nah, di sini ada beberapa. Biarkan mereka mengelompokkan sendiri. Coba dikelompokkan. Ini anak-anak belajar mengklasifikasi. Biarkan dikelompokkan sendiri. Mana lagi ya? Bongkar semuanya. Ya. Kemudian setelah ini dikumpulkan, oh ini yang dari kertas, ada lagi enggak dari bahan apa lagi ya? Biarkan mereka mencari. Ini dari bahan apa? Orang tuanya tinggal memberikan pertanyaan-pertanyaan saja. Bahannya apa? Warnanya apa? Ya, coba cari lagi ada tidak? Mungkin bentuknya tidak sama, tetapi bahannya sama. Klasifikasinya harus jelas, perintahnya harus jelas. Dikelompokkan gelas-gelasnya ini, tempat minumnya ini dari bahannya. Ada yang keramik, ada yang kertas, ada yang plastik. Jadi memberikan satu perintah yang jelas akan membantu anak-anak untuk berpikir dengan tepat. Nah, ketika mereka sudah mengumpulkan dengan jelas, kemudian coba suruh membedakan. Kira-kira bedanya apa yang ini dengan ini? Dari beratnya, ini mereka sudah belajar tentang matematika, membandingkan beratnya berat mana kira-kira. Membandingkan berat saja itu sudah anak-anak kita ajak untuk membandingkan berat dengan ukuran yang tidak resmi. Kita tahu ukuran ada yang resmi dan tidak resmi. Ukuran yang resmi dengan timbangan, tetapi kalau tidak resmi dengan tangan kita, mana yang lebih berat? Perasaan kita. Oh, ini mah yang lebih berat. Mana lagi? Kalau ini dengan ini, mana yang lebih berat? Belum tentu bendanya lebih besar, ini lebih kecil, tetapi lebih ringan yang kecil ini. Biarkan mereka merasakan. Nah, itu yang bisa kita eksplor. Nah, kemudian kita kembangkan kembali. Setelah itu baru anak-anak boleh menyusun pola berurutan. Nah, Dek, sekarang kan ada gelasnya yang dari bahan keramik, ada dari bahan kertas, ada yang dari bahan plastik. Coba Mama dibariskan ini, minta tolong gelasnya dibariskan, tapi harus urut. Keramik, kertas, plastik. Keramik, kertas, plastik. Ulangi, repetition atau repetisi atau pengulangan adalah satu cara membantu anak-anak untuk mengulang kembali perintahnya. Ya, yuk sambil diletakkan, sambil diucapkan. Keramik, kertas, plastik. Ingat, tanpa membedakan ukurannya. Yang kita tekankan adalah bahannya, ya. Kemudian keramik, apalagi Dek? Biarkan mereka melihat sendiri. Keramik, kertas, plastik. Apalagi? Keramik, kertas, plastik. Kemudian buat untuk anak-anak mau mencocokkan ataupun mengoreksi pekerjaannya. Apakah sudah betul atau tidak? Coba, kira-kira sudah betul atau tidak? Keramik, kertas, plastik. Keramik, kertas, plastik. Keramik, kertas, plastik. Oh, sudah betul? Oke, hebat. Jangan lupa reinforcement ataupun yang namanya pujian, pelukan. Keren kamu, itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak, ya.
Nah, setelah kita membedakan dari bahannya, kita akan melanjutkan dengan satu kegiatan yang lebih kalau dikatakan kalau tadi hanya bersifat memahami, ini mulai bagaimana anak-anak untuk memikirkan, memecahkan. Jadi ini pada step kognitif yang lebih tinggi. Nah, misalnya apa? Di sini ada yang namanya sedotan. Oh, sedotannya banyak. Nah, sedotannya banyak. Nah, bagaimana mengoptimalkan sedotan ini untuk bisa membuat anak-anak belajar? Misalkan membagi. Anak-anak tidak perlu 4 dibagi 2, 4 ditambah 1, 1 ditambah 1. Tidak perlu dengan itu. Ketika anak-anak mengenal lebih dulu angka, maka akan terjadi satu kebingungan ketika mereka sudah mulai penjumlahan. Mulai dulu dengan membilang, ya. Sekarang saya akan mengoptimalkan yang namanya paper cup atau gelas dari kertas. Nah, nih ada beberapa paper cup yang disusun berdasarkan besarnya, ya. Nah, di sini saya punya sedotan. Saya tidak menghitung berapa jumlahnya sedotan. Di sini akan kita masukkan masing-masing ke dalam gelas-gelas yang terbuat dari kertas ini. Kita ajak anak-anak dulu untuk menghitung satu persatu. Ayo dek, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kisah 11 gak usah ya. Arek-arek mengenal 10 sih ayah. Itu apa maksudnya pedatan ya. Nah, ada 10 sedotan ternyata di sini. Nah, tugasnya anak-anak diisi supaya sedotannya ini bisa terbagi rata di dalam gelas masing-masing ini. Coba mulai dari gelas yang paling besar dulu. Coba isi dulu satu persatu biar mereka melakukan sendiri sambil menghitung 3, 4, 5, 6. Loh, masih ada ternyata. Coba ditambahkan lagi. Tambahkan lagi 1, 2, 3, 4. Loh, kok habis? Berarti kurang berapa sedotannya supaya bisa sama? Ada berapa yang belum terisi? 1, 2. Itu sudah anak-anak belajar pembagian. Sekarang kita akan hitung. Tadi pertama kali ada berapa sedotannya? 1. Sekarang ditambah lagi 1. Ada berapa jumlah sedotannya? Ada 2. Dari benda mereka belajar berhitung sederhana. Nanti mungkin bisa dikembangkan. Nah, sekarang coba yang besar ini sama-sama gelas besarnya dicampur jadi 1. Ada berapa? 1, 2. Nah, ini juga ada berapa? 1, 2. Coba campur jadi 1. Sedotan 2 ditambah dengan sedotan 2. Ada berapa? Ayo dihitung. 1, 2, 3, 4. Jadi pertama kali mereka mengenal berhitung permulaan dengan benda. Oke? Nanti yang lainnya bisa dilanjutkan sendiri ya. Sekarang saya akan kenalkan lagi bagaimana ketika mereka mengelompokkan berdasarkan jenis yang sama tetapi ukurannya yang berbeda dan namanya yang berbeda. Oke? Bereskan dulu. Oke. Nah, di sini saya punya sendok dan garpu. Ya, bahannya ada yang berbeda. Ini bisa kita gunakan untuk mengecoh anak-anak. Ya, apakah mereka tahu apa yang akan kita perintahkan? Ya, Dek. Coba, Mama
punya sendok sama garpu. Nah, ada berapa sendoknya? Ada berapa garpunya? Dari satu pertanyaan dulu. Biarkan mereka menghitung. Sendoknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin nanti mereka akan bertanya, "Ma, sendok yang besar apa yang kecil dihitung?" Tegaskan perintahnya. Mama kan menyuruh sendok. Jadi sendok yang besar, sendok kecil, sendok dari besi, sendok dari plastik. Dihitung semua. Ya. Nah, ini ketika memberikan perintah dengan jelas akan mempermudah anak. Kemudian kita letakkan sendoknya, mulai dengan garpu ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah, baru mereka kita minta untuk mengelompokkan mana yang terbuat dari besi. Kalau sudah dari bahannya dari besi, mana yang terbuat dari besi? Di sini kan ada sendok yang besar, ya. Juga ada sendok yang kecil, tetapi perintahnya hanya dari besi. Berarti yang bukan dari besi, anak-anak harus masukkan ke sini. Nah, kalau sudah, biarkan anak-anak menata sendiri. Sendok, garpu, 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 sendok. Nah, biarkan mereka coba ditata yang bagus. Nah, baru kemudian ditata dengan sendok, garpu, sendok, garpu, sendok, garpu. Bisa enggak? Biarkan mereka melakukan sendiri. Kemudian kita perkecil lagi sampai kita bisa mengembangkan ada berapa sih sendoknya, ada berapa sih garpunya. Nah, kita ambil garpunya, ada berapa garpunya? Ada 3. Kita masukkan. Ada berapa sendoknya? Ada 3 juga. Nah, sekarang semuanya di sini ada berapa sendok dan garpunya? Biarkan mereka menghitung. Sebetulnya masih banyak lagi yang bisa dioptimalkan dari memasak. Mereka belajar memasak. Nanti satu saat kita akan tetap dengan latar belakang dapur. Kita akan mencoba untuk memasak. Apa saja yang bisa dipelajari dengan kegiatan memasak, ya. Nah, untuk saat ini kita belajar tentang berhitung dengan menggunakan peralatan yang ada di dapur. Nah, minggu depan kita akan belajar masih tetap di dapur, tetapi kita akan belajar membaca permulaan. Bagaimana caranya? Yuk, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan tayangan selanjutnya. Untuk kali ini, masih ini yang bisa kita lakukan dari step yang paling mudah dulu sampai nanti kita akan meningkat. Di setiap pertemuan kita akan meningkatkan level atau konten atau tingkat kedalaman materinya. Oke, sahabat Mentari Hati, sampai di sini dulu perjumpaan dengan saya. Sampai bertemu dalam tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.